bisa berikan contohnya? Mereka. Kepada saudari Puji, silakan. Oke, jadi contoh misalnya saya malas belajar, misalnya kalau ada tugas saya malas untuk kerja karena menurut saya tugas itu sangat sulit, seperti itu Kak. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Saya Kak. Baik, saudari Sukma. Misalnya Kak, pengalaman saya tentang kesulitan belajar itu ketika saya tidak paham ketika guru sedang menjelaskan Bu, dan baru saya tidak memperhatikan. Jadi disitulah saya bisa mengalami kesulitan belajar. Baiklah, mungkin dari penjelasan Puji dan Sukma dapat kita. Baiklah, penjelasan dari Puji dan Sukma mungkin sudah cukup ya. Ya Kak. Langsung saja, tujuan dari layanan ini yaitu mampu mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar yang dialami sehingga prestasi belajar dapat dipertahankan dan dikembangkan. Selanjutnya, tujuan khususnya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gejala kesulitan belajar yang mungkin terjadi pada masa sekolah. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar sehingga dapat diantisipasi dan mengatasinya. Dan yang ketiga, siswa mampu merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar. Di sini Kakak mau bikin kesepakatan soal waktu ya. Ada yang di sini bisa memberikan saran? Saya Kak. Fira, silahkan. 1 kali 40 menit. Yang lain setuju? Saya Kak. Puji berapa? 35 menit Kak. 45 menit Kak. Kita ambil dengannya saja ya. Jadi 40 menit seperti kata saudara Fira. Baiklah, langsung saja. Karena keterbatasan dengan alat yaitu LCD, saya sudah kirim di HP masing-masing materinya ya. Ya Kak. Di grup kita. Ya Kak. Oke, baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu sulit belajar. Gejala sulit belajar. Setiap orang pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, tidak terkecuali kesulitan dalam belajar. Target belajar yang sudah direncanakan sebelumnya ternyata tidak memenuhi harapan. Akibat prestasi belajar menurun drastis. Baiklah, Kakak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kesulitan belajar. Adik-adik sekalian tinggal menjawab ya atau tidak. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu merasa bahwa harapan-harapan gurumu atau orang tuamu dalam prestasi belajar tidak dapat kamu penuhi? Puji, jawabannya apa? Tidak Kak, tidak. Tidak Sukma? Kak. Tidak. Fira? Oke. Selanjutnya, apakah kamu merasa bahwa hasil belajar tergolong rendah, bahkan di bawah rata-rata? Iya Kak. Iya Kak. Fira? Iya. Yang ketiga, apakah prestasi belajar yang kamu capai tidak seimbang dengan upaya yang telah kamu lakukan? Tidak Kak. Tidak, Kak. Tidak. Dan yang keempat, apakah kamu sengaja atau tidak sengaja melakukan ketidakjujuran seperti menyembunyikan nilai ujianmu atau sering menyontek saat ujian? Iya Kak. Dalam konteks apa dulu, Puji? Menyontek atau menyembunyikan nilai ujian? Selanjutnya, Sukma? Bisa nggak menyontek? Fira? Sama Kak. Yang kelima, apakah kamu sering membolos dari sekolah? Tidak Kak. Pernah Kak. Pernah? Iya. Semua pernah? Iya Kak. Oke. Yang keenam, apakah kamu tidak pernah mengikuti atau kesulitan mengikuti pelajaran dengan baik? Iya Kak. Sering Kak. Sering? Iya Kak. Fira? Iya Kak. Terus, apakah kamu murid tersinggung? Iya Kak. Iya Kak. Iya Kak. Tersinggung apa ya? Yang terakhir, apakah kamu sering melamun? Iya Kak. Berkhayal? Iya Kak. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Jika kamu sering merasa mengalami gejala di atas, kamu harus menyadari penyebab dari gejala-gejala tersebut. Secara umum, ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar. Antara lain yang pertama,
faktor pribadi, yaitu faktor yang berasal dari aspek psikologi diri seperti perasaan rendah diri, sulit berkonsentrasi atau rasa pesimis. Nah, yang kedua faktor fisik, yaitu gangguan pada fisik seperti penyakit mata atau cacat tubuh yang mengganggu konsentrasi belajar. Yang terakhir faktor sosial yang meliputi kondisi keluarga yang kurang harmonis, sekolah yang kurang nyaman, atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Nah, berikut langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan lokasi kesulitan belajarmu. Misalnya dengan cara membuat rata-rata nilai yang kamu peroleh pada setiap mata pelajaran, membuat grafik atau menggambar pelajaran yang mana sulit untuk kamu kuasai, dan merencanakan solusinya. Solusinya bisa kamu dapat dari konsultasi guru, orang tua, ahli psikologi, atau teman yang bisa kamu percaya. Nah, yang kedua, bersama orang yang kamu percaya, kamu bisa memulai menganalisis perkembangan prestasi belajarmu. Dari pembicaraan tersebut diharapkan bisa ditemukan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar, memahami mata pelajaran yang sulit untuk dikuasai. Kamu harus berani menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, berdialog secara jujur dan terbuka tentang kesulitan belajarmu, dan mendapat kesepakatan tentang apa yang harus kamu lakukan. Yang keempat, kamu bisa mencari latar belakang penyebab kesulitan belajarmu bersama guru pembimbing. Misalnya, kamu menganalisis dokumen diri yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, prestasi belajar, keluarga, minat, bakat, cita-cita, kecerdasan, lingkungan sosial, riwayat kesehatan, catatan atau komentar guru mata pelajaran dan orang tuamu, kedudukanmu dalam kelompok sosial, dan sebagainya. Dari sini kemungkinan besar kamu akan memahami mengapa sekarang kamu masih kesulitan belajar. Nah, yang terakhir, kamu harus bersungguh-sungguh menetapkan hati untuk memecahkan masalah kesulitan belajar ini. Berdasarkan hasil perbincangan dari berbagai pihak, kamu harus berani menetapkan langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Mungkin kamu perlu mengikuti pelajaran tambahan, penyuluhan, bimbingan kelompok, bahkan bila perlu kamu boleh menemui orang-orang yang lebih ahli untuk menangani masalahmu. Oke, sekian dari materi. Apakah di sini ada yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Baiklah, sudah dipuji, silahkan. jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjelasan kakak tadi, itu setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan belajar. Nah, ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal kesulitan belajar itu terjadi. Mungkin saja dari faktor pribadi, atau faktor fisik, dan juga mungkin saja faktor sosial. Nah, selain ada faktor, pastinya ada langkah-langkah dalam mengatasi kesulitan belajar itu. Seperti misalnya menetapkan di mana kesulitan belajar kita itu terjadi, dan kemudian ada juga selalu bersosialisasi dengan orang yang kita percaya. Kemudian harus mencari latar belakang apa yang menyebabkan kita mengalami kesulitan belajar. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Puji. Apakah ada lagi yang ingin membuat kesimpulan? Oke, baiklah, karena sudah tidak ada, saya akan membagikan lembar kerja yang akan Anda isi ya. Nah, lembar kerja itu akan dikumpul minggu depan. Sekalian juga saya akan membagikan link Google Form ya, untuk kalian isi, sudah ada di WA masing-masing ya Kak. Selanjutnya untuk materi yang akan datang, mungkin judulnya yaitu emosional. Mungkin Anda bisa pelajari sebelum kita masuk ya minggu depan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita mengakhiri, apakah di sini ada yang bisa memimpin doa? Saya, Kak. Yang lain? Saya, Kak. Oke.
dari Sukma dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mengakhiri layanan kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah, tepuk tangan. Terima kasih ya. Ya Kak, sama-sama.